Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kembali kita mengajak kepada jemaah agar kita bersama-sama mempelajari agama Allah. Disebabkan hal itu yang menjadikan kita berbahagia di dunia, alam barzah dan akhirat kita. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "May yuridid dunya fa alaihi bil ilm wa may yuridil akhirah fa alaihi bil ilm wa may yurid alaihi ma fa alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, miliki ilmunya. Coba kita melihat orang yang berilmu dan tidak berilmu di dunia. Orang yang berilmu, dia bekerja sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang banyak. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Susah payah akan tetapi mendapatkan hal yang sedikit. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, miliki ilmunya. Coba lihat orang yang berilmu. Ia sedikit ibadahnya tapi besar pahalanya disebabkan adanya keikhlasan dan ilmu di dalam hatinya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, miliki ilmunya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini sesuai dengan ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fanshushu." Jikalau dikatakan kepada kalian, lapangkanlah waktu kalian untuk menuntut ilmu, niscaya dengan kalian melapangkan, maka Allah akan melapangkan kalian pula, baik dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat kita. Dan di sini di pertemuan kali ini, semalam subuh kita sudah mempelajari tentang salat setelah ba'da isya. Itu semuanya dikatakan salat lail, semuanya. Tapi jikalau dilakukan dengan rakaat yang ganjil, namanya salat witir. Salat witir boleh dilakukan satu rakaat, paling sedikitnya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kalau kita takut untuk memasuki waktu subuh. Dan boleh juga dilakukan 3, 5, 7, 9 dan 11. Kalau dilakukan 3 seperti salat maghrib, langsung 3 rakaat, yang membedakannya tidak ada tahiyat awal. Bacaannya membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Ada hadis membolehkan membaca di rakaat ketiga 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, akan tetapi hadisnya lemah. Sehingga mencukupkan diri dengan membaca surah Al-Ikhlas itu jauh lebih afdal. Dan itu dilemahkan oleh Syekh bin Baz di dalam kitabnya. Dan ini juga dilemahkan dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Albani. Dan dilemahkan pula dari beberapa kalangan para ulama. Maka dari itu yang terafdalnya adalah jikalau dilakukan 3 membaca Al-Ikhlas itu saja di rakaat terakhir. Dan boleh dilakukan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Jadi 3 rakaat dengan 2 salam. Boleh pula 3 secara langsung. Bedanya dengan salat maghrib adalah tidak memiliki tahiyat awal. Dan juga kita sudah jelaskan bahwasanya kalau dilakukan ketika bangun tidur itu namanya salat tahajud. Dan jikalau dilakukan di bulan Ramadan namanya salat tarawih. Maka dari itu dalil-dalil tentang salat tarawih itu diambil dari dalil-dalil tentang salat malam. Sekarang akan kita mempelajari tentang sifat-sifatnya. Banyak di kalangan orang awam kaum muslimin bingung, yang mana yang benarnya. Ada yang melakukan 11 rakaat, ada yang melakukan 13 rakaat. Di Mekah dilakukan 23 rakaat. Di masjid seperti yang ada di Yaman, yang ada di Maroko, yang ada di Turki dilakukan 36 rakaat. Yang mana yang benar? Semuanya benar, disebabkan itu perbuatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perbuatan Nabi melakukan keadaan 11 rakaat atau 13 rakaat.
Sebagaimana hadisnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tidak pernah salat malam baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi di riwayat lain dari istri Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dari Hafsah, bahwasanya Nabi memulai salatnya 2 rakaat ringan kemudian 11 rakaat. Berarti 11 tambah 2 berarti 13 rakaat. Jadi boleh 11, boleh 13. Akan tetapi dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Umar bin Khattab ketika dia menjadi presiden, seseorang karena menginginkan lagi solat malam di Masjid Nabawi pada saat itu, ada solat di sana berjamaah. Ada salat di sana berjamaah, ada salat di sana berjamaah. Umar bin Khattab melihat adanya perpecahan di kaum muslimin, akhirnya Umar bin Khattab menyatukan kembali dan mengambil seseorang, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, kemudian dijadikan imam, dan Umar bin Khattab melakukannya 23 rakaat. Kemudian para ulama menggabungkan semuanya, mengatakan, dan Umar pada saat itu menyuruh iman yang imam bacaannya pelan diperintahkan membaca 20 ayat, dan yang bacaannya cepat diperintahkan membaca 30 ayat, kurang lebih 1 halaman, atau bisa kalau ayat yang panjang 1 lembar. Di sini menunjukkan dan sunnah dari Umar adalah sunnah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah, dan sunnah orang setelahku, yaitu para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Ada 4 yang dijamin masuk surga, termasuk yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman bin Affan. Semuanya ini penghuni surga. Ada 10 orang yang dijamin surga. Keempatnya ini khulafaur rasyidin dijamin surga. Kalau orang dijamin surga, pasti amalan, ucapan, pandangan, pendengarannya itu dijaga oleh Allah ketika dia berada di kehidupan dunia. Maka dari itu jangan menjadikan ini berselisih, semuanya boleh. Bagaimana pelaksanaannya? Paling afdalnya 2 rakaat. Paling afdalnya 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang sahih dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail matna. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat. Kalau kita takut memasuki subuh, maka lakukan 1 rakaat. Boleh juga langsung 8, 1 kali salam, baru 3 witir. Boleh 2 dulu baru 1. Boleh juga 6, boleh juga 4 kemudian 3. Semuanya boleh, tapi yang paling terafdalnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 baru 3. 2 baru 1, boleh juga 2 sampai 8 baru 2 lagi untuk witir, jadi 10 ditambah 1 rakaat salat witir. Semuanya boleh. Ini sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini didukil di dalam kitab para ulama, baik dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Umdatul Fiqh, dalam kitab Mazhab Malikiyah. Seperti karya salah satu mazhab Malikiyah Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Semuanya boleh. Dan salat yang berjamaah pada salat sunnah cuma ada 3. Yang pertama salat tarawih di malam Ramadan, yang kedua salat istisqa, salat meminta hujan, dan yang ketiga salat gerhana. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan yang paling utamanya salat berjamaah adalah salat wajib. Selain daripada ini tidak dianjurkan untuk salat berjamaah. Semuanya dilakukan dalam keadaan sendiri. Yang mana paling afdal? Salat di rumah atau di masjid. Kalau salat tarawih khususnya yang paling afdal di masjid. Kenapa? Dan ini pendapat jumhur ulama karena adanya dalil dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayatkan pula dari An-Nasai, bahwasanya barang siapa salat bersama imam sampai imam berpaling dari tempat salatnya, maka ia tercatat seperti orang yang salat semalam suntuk.
Jadi kalau kita sholat dari ba'da isya sampai jam 9, kemudian kita tidur sampai sahur, maka kita tetap tercatat orang yang sholat. Kenapa? Karena kita sudah bersolat sama imam, sehingga kita dicatatkan seperti orang yang sholat sepenuh malam. Ini hendaknya kita lakukan sholat bersama imam. Dan kalau mau dilakukan di rumah tidak menjadi masalah, karena pernah Nabi asal sholat tarawih, pernah Nabi melakukan di malam ke 23. Nabi sholat, kemudian sebagian sahabat ikut sholat. Akhirnya besok pagi bercerita, saya sholat sama Nabi begini. Akhirnya malam ke 25, besok malamnya semakin ramai. Begitu 3 hari berturut-turut semakin ramai, sampai Masjid Madinah tidak cukup lagi. Kemudian Nabi tidak keluar dari rumahnya. Akhirnya para sahabat menunggu Nabi, dan ada sebagian dari mereka mengetuk pintu Nabi. Kenapa tidak sholat malam ya Rasulullah? Kata Nabi, saya takut jikalau sholat malam ini diwajibkan atas umatku. Karena pada saat itu masih turun Al-Quran, sehingga Nabi meninggalkannya, sehingga sholat tarawih adalah sholat sunnah. Semua sholat selain 5 waktu adalah sholat sunnah. Walaupun sunnah berbeda-beda, ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Yang ditekankan salah satunya adalah sholat tarawih, sholat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan sholat witir. Itu yang ditekankan, selainnya tidak ditekankan. Sholat witir bahkan ada yang mewajibkan, sebagaimana dari kalangan mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi pendapat ini lemah karena adanya dalil dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu, selainnya witir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita ingatkan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kembali bagaimana kehidupan Nabi dalam menjalankan puasa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.